Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya berkesempatan berbagi lagi mengenai topik mitos dan fakta di dalam perdagangan forex atau perdagangan valuta asing. Namun demikian, sebelum saya mengulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk sharing pagi kali ini mengenai mitos dan fakta di dalam perdagangan forex ya. Sahabat trader, tentunya setiap trader, baik itu pemula, baik itu yang sudah lama berkecimpung di bisnis ini, tentunya tujuan terakhir adalah mencari profit. Nah, namun banyak para trader pemula ya, terutama ini banyak kejebak di dalam mitos-mitos di dalam perdagangan forex. Nah, yang pertama, mitos yang sering dialami oleh trader pemula ini adalah bahwa menahan posisi untuk jangka waktu yang lama ini akan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Nah, faktanya bagaimana sahabat trader? Bahwa faktanya market ini kalau bergerak tidak selalu naik terus atau turun terus. Dan di dalam pergerakan atau moving daripada market sendiri itu bergerak bisa sideways, artinya bergerak dengan naik kemudian turun, tidak menunjukkan tren-tren besar selalu seperti itu. Nah, ini fakta di lapangan. Suatu misal begini, anggapan bahwa menahan posisi dalam jangka waktu yang lama ini mendapat profit. Suatu contoh, Anda punya posisi beli, kemudian running market atau pergerakan market sudah menunjukkan keuntungan mungkin 150 poin, 200 poin, atau bahkan 300 poin. Mungkin Anda tidak mengambil profit atau take profit dengan harapan bahwa akan mendapatkan profit yang besar. Nah, faktanya bahwa Anda bisa lihat pergerakan chart ya, histori pergerakan mata uang ini ya. Kadang saat harga sudah mencapai katakanlah 300 poin, kemudian ada retracement atau konsolidasi, bisa 200 poin, bahkan 300 poin kembali ke posisi awal Anda. Bahkan bisa jadi Anda akan minus 100 poin, 200 poin, bahkan 300 poin atau lebih. Nah, memang kalau kita mempunyai mental untuk menahan posisi, ini sebenarnya baik. Tetapi saat harga berbalik arah, artinya itu Anda sudah profit 300 poin, kemudian ternyata harga berbalik dan mengakibatkan Anda minus di sana. Bahkan minusnya lebih besar daripada saat Anda mulai mengambil, mungkin Anda mau mengambil untung. Nah, ini di sini kadang-kadang terjadi psikologis kita ya, psikologis kita ini akan cenderung terganggu. Ya, selain psikologis Anda terganggu, Anda juga perlu perhitungkan bahwa di dalam posisi Anda ini ada masih kena namanya swap atau interest. Nah, ini cukup juga sedikit demi sedikit uang Anda berkurang karena harus membayar namanya swap. Nah, ini perlu Anda perhitungkan di sana. Dan faktanya memang market tidak bergerak secara lurus ya, langsung naik, kemudian terus naik, tidak seperti itu. Ini fakta di lapangan seperti itu. Kemudian
yang banyak dibicarakan juga mengenai risk and reward. Mitosnya banyak trader pemula ini beranggapan bahwa trading ini harus risk and rewardnya 3:1 atau 2:1. Ini mitos, sahabat trader. Faktanya bagaimana? Faktanya begini, saya sendiri memang juga menggunakan perbandingan risk and reward 3:1 misalkan ya, profit 3, toleransi risikonya 1. Tetapi itu bukan suatu keharusan, artinya saya sendiri mengikuti pergerakan market, itu sangat situasional. Ya, itu sangat situasional. Dan saya selalu mengedepankan memang resiko ini kita harus pasang. Tetapi fleksibilitas, kalau kita melihat market, misalkan satu contoh bergerak 1:2 misalkan, dan saat itu sudah tidak bisa searah dengan posisi kita pun. Kalau saya misalkan 1:2 pun saya udah bisa ambil. Itulah namanya fleksibilitas. Atau mungkin saat 1:1. Misalkan risiko saya 1, kemudian market secara situasional tidak memungkinkan mengambil lebih 1:1, ya, saya akan mencoba untuk liquid. Artinya saya akan keluar dari pasar meskipun itu 1:1. Cuman di dalam trading saya tidak membiasakan untuk mengambil 1:1 secara terus-menerus. Nah, pengalaman itu bisa merusak mental saya sebagai seorang trader ya. Artinya sometimes kalau memang situasinya nggak memungkinkan 1:1 pun saya akan keluar di market. Nah, itu mitos yang nomor 2 ya. Kemudian mitos yang ketiga, ini kemunculan misalkan candle. Suatu contoh, kalau candle bentuknya seperti ini, maka harga akan pasti ke sini. Atau misalkan kalau supportnya di sini dan membentuk mungkin 3 support yang kuat, maka seharusnya harga ini harus balik ke atas. Faktanya apa, sahabat trader? Di dalam market kita ini tidak tahu, ya, kita tidak tahu pasti market ini akan bergerak kemana. Bisa ke atas, kemudian juga bisa ke bawah, tentunya seperti itu. Ini adalah fakta di lapangan seperti itu. Tetapi histori ya, yang kita pakai adalah histori ya, support and resistance misalkan. Ini adalah sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Nah, sebagai guidance memang saya sendiri kadang menggunakan support and resistance hanya untuk memantau misalkan ya. Tetapi memang tidak pasti bahwa harga itu akan tidak tembus lagi ke bawah atau tidak tembus lagi supportnya. Ini adalah fakta di lapangan. Nah, untuk itu, sahabat trader, karena misalkan kemunculan candlestick itu mesti seperti ini, kemudian kita harus misalkan beli jual, dan Anda memastikan ini adalah suatu mitos. Yang saya sarankan kalau di dalam Anda memutuskan dengan katakanlah strategi teknis seperti itu, jangan lupa selalu pasang toleransi risiko. Ya, kita bisa menggunakan seperti support resistance, kemudian candlestick dan sebagainya. Ini untuk acuan atau untuk guidance lah begitu ya. Jadi tetap tidak mengabaikan mengenai toleransi risiko. Nah, mitos yang berikutnya, sahabat trader, mungkin Anda cukup paham, dan ini biasanya banyak trader-trader pemula ini kejebak dalam mitos-mitos ya, seperti ini. Misal saat ada berita atau berita yang dirilis atau data yang dirilis oleh suatu katakanlah negara, misalkan Amerika,
Kalau datanya seperti ini, biru misalkan, berarti menandakan bahwa ini akan selalu pasti dan kuat, akan menguatkan dolar. Nah, ini adalah mitos, sahabat trader. Tidak selalu bahwa data-data yang misalkan dirilis bagus untuk suatu negara tersebut, kemudian harga akan berpengaruh naik ke atas misalkan. Nah, perlu diingat bahwa faktanya bahwa pergerakan harga di market ini terbentuk dari pola-pola pelaku bisnis, ya, dari harapan-harapan para pelaku bisnis atau paling tidak apa ya namanya, ekspektasi pelaku bisnis akan data tersebut. Sebenarnya data tersebut ya ini tidak secara langsung menggerakkan market, tetapi karena respon daripada pelaku bisnis inilah yang sebenarnya membuat market ini itu bergerak. Itu adalah faktanya. Kemudian ada yang berikutnya bahwa banyak trader ini menganggap bahwa ada teknik teknik holy grail atau teknik yang paling sempurna di dalam trading forex, atau teknik tingkat dewa atau teknik yang paling sakti di perdagangan forex. Ini ada anggapan sebagian besar daripada trader ya. Dan faktanya bagaimana? Faktanya bahwa tidak ada yang namanya teknik yang 100% sempurna, itu tidak ada. Ini adalah fakta. Karena menurut saya bahwa Holy Grail ini adanya hanya mengatur manajemen risiko. Sebenarnya teknik sakti itu sebenarnya Holy Grail ini, tetapi teknik strategi yang 100% seperti teknik dewa, saya kira ini tidak ada. Ini hanya sebuah mitos yang selalu dicari oleh banyak para trader. Sahabat trader, saya berharap bahwa kalau Anda sebagai trader, tentunya Anda harus mengerti dan paham mana yang mitos, mana yang fakta. Ini penting sekali. Dan bagi sahabat-sahabat trader yang mempunyai pengalaman lain atau mitos-mitos yang lain, Anda boleh tambahkan, boleh sharing kepada sahabat trader yang lain. Mudah-mudahan bisa berbagi, bisa saling memberi, saling sama-sama belajar. Saya belajar, Anda juga belajar. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Dan bagi teman yang ingin mengikuti Q&A ya, Q&A saya secara live, Anda bisa follow IG saya di bawah atau di description. Ya, paling tidak saya bisa mengenal secara langsung, lebih dekat kepada teman-teman yang ada di channel ini. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.